Nah, kita akan masuki pelajaran yang pertama, yaitu aliran behaviorisme. Behaviorisme ini adalah aliran dalam psikologi yang fokus mempelajari perilaku yang bisa diamati, bukan pikiran atau perasaan atau proses mental yang gak bisa untuk diamati dan dilihat. Nah, aliran ini tuh percaya bahwa semua perilaku manusia dipelajari dari lingkungan. Dengan kata lain, kita jadi seperti sekarang karena pengaruh dari luar, bukan karena isi kepala kita aja. Nah, tokoh-tokoh pentingnya itu ada John D. Watson, terus ada B.F. Skinner, ada Ivan Pavlov. Nah, kalau John B. Watson ini adalah pendiri behaviorisme. Ia pernah bilang, beri saya bayi, saya bisa membuat dia jadi apa saja, seperti dokter, pengacara, atau bahkan pencuri, tergantung lingkungannya. Lalu ada B.F. Skinner yang mengembangkan konsep penguatan, reinforcement, dan hukuman atau punishment lewat operant conditioning. Lalu tokoh yang ketiga ini adalah Ivan Pavlov. Ini adalah seorang fisiologi asal Rusia yang terkenal dengan eksperimen anjing dan loncengnya ini. Ia mengembangkan konsep classical conditioning. Nah, di behaviorisme ini punya beberapa konsep, yaitu ada classical conditioning, yang ini ditemukan oleh Ivan Pavlov, yang belajar lewat asosiasi antara dua hal. Contohnya ini ada yang Ivan Pavlov, eksperimennya ini ada seekor anjing yang mengeluarkan air liur saat melihat makanan, namun seiring berjalannya waktu dia membarengi makanan dan suara lonceng, dan akhirnya ia mencoba tidak memberi makanannya dan membunyikan lonceng saja, dan anjing itu ternyata sudah mengeluarkan air liur. Nah, terus ada juga nih contohnya kayak kita dengar lagu sedih atau lagu romantis, lalu ingat mantan, terus jadi mellow. Nah, itu juga bisa termasuk dari salah satu konsep dari classical conditioning. Nah, kalau operant conditioning ini atau pengkondisian operant yang dikenalkan oleh B.F. Skinner, yaitu belajar dari akibat perilaku, apakah dihadiahi atau reinforcement atau dihukum yang namanya itu punishment. Contohnya, jika anak rajin belajar, dia dapat pujian dari orang tuanya, dan dia ini jadi semangat, dan akhirnya dia akan mengulangi hal tersebut. Nah, terus ada juga yang dari punishment, yang telat masuk kelas, maka akan dimarahi oleh guru. Nah, besoknya datang lebih awal lagi, agar dia tidak dimarahi oleh gurunya. Jadi manusia ini akan mengulangi perilaku yang menghasilkan hal positif dan menghindari yang bikin tidak menyenangkannya ini. Nah, contoh cara pengaplikasiannya ini dalam kehidupan sehari-hari, behaviorisme ini banyak digunakan dalam pendidikan, parenting, lalu terapi hingga dunia kerja. Nah, kalau di sekolah ini contohnya guru memberi reward untuk siswa yang rajin seperti bintang atau nilai tambahan atau hanya sekedar sebuah pujian. Nah, terus juga ada memberi konsekuensi untuk siswa yang melanggar, misalnya teguran atau dikurangi poin. Tujuannya untuk membangun kebiasaan baik lewat penguatan positif. Lalu kalau pengaplikasian dalam parenting atau pola asuh, orang tua bisa mengajarkan anak buang sampah pada tempatnya dengan memberi pujian atau stiker lucu setiap kali berhasil. Jika anak melakukan kesalahan, beri konsekuensi yang mendidik, seperti tidak boleh main game atau menyita HP-nya. Lalu dalam terapi psikologi digunakan juga nih dalam terapi perilaku untuk orang dengan fobia atau kecanduan. Contohnya ada seseorang yang takut naik lift. Maka ia akan dilatih secara bertahap dengan diberi pujian atau reward saat berhasil untuk masuk lift sebentar, dan akhirnya bisa naik lift tanpa takut lagi. Lalu di dunia pengaplikasian di dalam dunia kerja, karyawan yang berprestasi akan dapat bonus
Nah, itu akan membuat karyawan ini menjadi termotivasi dan akan mengulangi hal perilaku tersebut. Lalu kalau ada yang telat kerja, terus dipotong gaji dan ditegur, maka dia akan belajar untuk menjadi disiplin dan tidak akan telat kerja lagi. Nah, kesimpulannya dari aliran ini itu behaviorisme ini mengajarkan kita bahwa perilaku manusia ini bisa dibentuk ulang dan dikendalikan lewat lingkungan serta konsekuensinya. Dengan memahami behaviorisme ini, kita bisa mendidik anak dengan lebih efektif dan mengubah kebiasaan buruk jadi baik dan membantu orang dengan gangguan perilaku. Meningkatkan produktivitas di sekolah dan kerja. Nah, sekarang kita masuk ke aliran selanjutnya. Di sebelumnya kita membahas aliran tentang behaviorisme, yang bagaimana perilaku ini dibentuk oleh lingkungan. Nah, kalau sekarang kita akan masuk ke dunia yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih kompleks. Kita akan membahas tentang psikologi psikodinamik. Mungkin kamu pernah dengar dengan istilah-istilah bawah sadar, trauma masa kecil, atau konflik batin. Nah, semua itu tuh berasal dari pemikiran psikodinamik. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih psikodinamik ini? Psikodinamik ini adalah aliran psikologi yang percaya bahwa perilaku kita dipengaruhi oleh proses mental yang tidak disadari, seperti pikiran bawah sadar, konflik batin, dorongan, dan pengalaman masa kecil. Kalau behaviorisme ini kan berfokus pada apa yang bisa dilihat. Psikodinamik ini berfokus pada apa yang tersembunyi di balik pikiran sadar. Dengan kata lain, kita kadang gak sadar kenapa kita ini merasa berpikir atau bertindak seperti itu. Kenapa? Karena banyak hal yang tersembunyi di dalam diri kita sendiri. Nah, tokoh-tokoh dari aliran ini itu ada Sigmund Freud, yang dikenal sebagai bapak psikoanalisis. Freud ini adalah tokoh yang paling terkenal dalam aliran ini. Ia adalah dokter asal Austria yang mengembangkan psikoanalisis. Pendekatannya ini untuk memahami dan mengobati gangguan mental melalui penggalian isi pikiran bawah sadar seseorang. Nah, Freud ini percaya bahwa banyak masalah psikologis berasal dari konflik antara dorongan primitif dengan norma sosial. Banyak dari itu juga yang terbentuk sejak masih kecil atau sejak masa kecilnya dan tersimpan dalam bawah sadar. Nah, gejala seperti kecemasan, mimpi buruk, atau fobia ini sering berasal dari konflik yang belum terselesaikan. Lalu tokoh lainnya yaitu Carl Jung yang mengembangkan teori kolektif bawah sadar dan konsepnya archetype. Nah, terus ada juga Alfred Adler yang lebih fokus ke perasaan rendah diri dan dorongan untuk berprestasi. Terus ada juga tokoh yang bernama Erik Erikson yang mengembangkan teori tahap-tahap perkembangan psikososial sepanjang hidupnya. Nah, konsep-konsep dari psikodinamik ini apa aja sih gitu? Yang pertama ada alam bawah sadar, prasadar atau bawah sadar, atau Freud ini membagi pikiran manusia seperti gunung es. Itu yang alam sadar yang di atas puncaknya ini, yang terlihatnya itu. Lalu yang bawah sadarnya ini yang di bawah lautannya yang jauh, bawahnya ini yang gak kelihatan. Wilayah gelap yang berisi dorongan, konflik, atau trauma yang ditekan.
Nah, pikiran bawah sadar inilah yang dianggap paling mempengaruhi perilaku kita, walau kita ini sebenarnya nggak sadar. Lalu ada struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Nah, kalau id ini adalah bagian primitif yang penuh dorongan, seperti makan, seks, marah, dan prinsipnya ini kesenangan. Pokoknya yang id ini pokoknya yang pengen yang kesenangan aja. Nah, kalau yang ego ini bagian logis yang mengatur konflik, prinsip realitas, penengahnya. Nah, kalau superego ini suara moral, nilai sosial dan agama dan dari aturan orang tuanya ini. Prinsipnya ini idealisme. Contohnya, ketika kamu atau aku lagi diet, jadi si id-nya ini pengen makan donat sekarang gitu. Iya, aku pengen gacuan sekarang. Nah, tapi si superegonya tuh bilang, gak boleh, lambung kamu tuh gak kuat, gak sehat. Terus kata si ego, tunggu deh sampai membaik dulu lambungnya gitu. Lalu ada mekanisme pertahanan diri, defense mechanism. Nah, di sini untuk melindungi diri dari kecemasan, ego ini sering menggunakan trik-trik otomatis seperti represi yang menekankan ingatan menyakitkan ke bawah sadar. Lalu ada proyeksi yang menyalahkan orang lain atas perasaan sendiri. Terus ada juga yang denial atau penyangkalan yang menolak kenyataan yang menyakitkan. Lalu ada rasionalisasi yang mencari alasan logis untuk sesuatu yang salah. Semua ini bekerja tanpa kita sadari. Lalu di dalam terapi psikoanalisis, Freud mengembangkan metode terapi yang disebut psikoanalisis. Caranya adalah free association atau asosiasi bebas. Jadi klien ini berbicara bebas dan terapis mencermati tema tersembunyi. Lalu ada juga analisis mimpi, yang mimpi ini dianggap pintu menuju alam bawah sadar. Lalu ada transference, yang klien ini memindahkan perasaan terhadap orang lain ke terapis. Tujuannya untuk membawa konflik bawah sadar ke kesadarannya supaya bisa diselesaikan. Nah, contoh-contoh psikodinamik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah takut komitmen. Seseorang yang sering menjalin hubungan tapi selalu berpikir di tengah jalan. Mungkin bukan karena belum cocok, tapi karena ada takut ditinggalkan, seperti waktu kecil yang ditinggal oleh orang tuanya. Ini karena trauma masa lalu yang belum selesai. Terus ada yang cepat marah ke orang lain. Seseorang ini sering marah-marah, mudah tersinggung, tapi aslinya dia ini menyimpan rasa tidak dihargai sejak kecil. Rasa frustasi ini dipendam lalu meledak saat ada pemicu hal kecil. Nah, ini tuh bisa jadi bentuk proyeksi atau displacement untuk melampiaskan ke tempat lain. Lalu ada perasaan minder atau selalu ingin disukai. Orang yang selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain, takut ditolak, mungkin mengalami pengasuhan otoriter atau penuh kritik saat masa kecilnya. Jadi superegonya ini yang terlalu kuat bisa bikin kita selalu merasa kurang baik atau bersalah. Nah, lalu di dalam aliran ini kita bahas dulu nih yang kelebihannya dan kelemahannya. Nah, kelebihan dari aliran ini adalah memahami dimensi terdalam manusia, yaitu motivasi, emosi, dan trauma masa kecil. Lalu memberi wawasan tentang pengaruh masa kecil terhadap dewasa. Nah, aliran ini cocok untuk eksplorasi diri yang dalam dan menyembuhkan luka batin. Namun, kelemahannya ini susah untuk dibuktikan secara ilmiah karena banyak konsep yang abstrak dan subjektif.
Nah, proses terapi ini juga lama dan memakan waktu yang lama. Bisa butuh bertahun-tahun untuk hasil yang signifikan. Nah, aliran ini juga kurang cocok untuk masalah praktis yang jangka pendek seperti fobia atau gangguan belajar. Nah, dari psikodinamik ini pelajaran psikodinamik yang kita dapat ini adalah banyak perilaku dan perasaan kita saat ini adalah hasil dari pengalaman dan konflik yang mungkin sudah terlupakan, tapi masih aktif di dalam diri. Nah, dengan memahami ini, kita bisa lebih paham dan memaafkan diri sendiri atas reaksi yang terkadang gak kita pahami. Kita itu kadang lebih empati terhadap orang lain karena semua orang punya cerita. Lalu kita juga bisa memulai proses penyembuhan dan pertumbuhan diri dari akar masalah. Nah, itu adalah pembelajaran dari aliran psikodinamik ini, yang dimana dari Freud dan teori bahwa sadarnya sampai ke bagian trauma masa kecilnya bisa diam-diam mempengaruhi cara kita mencintai, bergaul, bahkan bekerja sampai hari ini. Nah, kalau kalian pernah merasa ada yang gak beres dalam diri kamu, tapi nggak tahu nih kenapa bisa kayak gitu, mungkin jawabannya ada di alam bawah sadar kalian. Nah, psikodinamik ini bisa jadi jendela untuk mengenal dan menyembuhkan diri sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas pendekatan psikologi yang paling hangat, paling manusiawi, dan bisa bikin kita merasa lebih diterima dan dimengerti, yaitu aliran humanistik eksistensial. Kalau sebelumnya kita bahas aliran yang fokus ke perilaku, yaitu behaviorisme, atau yang membongkar bawah sadar yang bernama psikodinamik. Nah, sekarang kita masuk ke pendekatan yang fokus pada kekuatan, kebebasan, dan makna hidup manusia. Pendekatan ini percaya bahwa setiap orang ini punya potensi untuk tumbuh dan berubah. Hidup bukan cuma soal bertahan, namun juga soal menemukan makna. Apa itu pendekatan humanistik eksistensial? Pendekatan ini adalah cabang dalam psikologi yang melihat manusia sebagai makhluk yang bebas untuk memilih, bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, dan punya potensi bawaan untuk tumbuh dan berkembang, dan terus mencari makna hidup. Nah, pendekatan ini itu lahir sebagai kritik terhadap behaviorisme dan psikoanalisis yang dianggap terlalu fokus pada patologi dan determinisme, segala hal yang ditentukan oleh masa lalu atau lingkungan, dan terlalu memandang manusia sebagai objek eksperimen. Nah, aliran ini justru menekankan pengalaman subjektif, kesadaran diri, pilihan bebas, dan aktualisasi diri. Nah, di aliran ini siapa aja sih tokoh-tokohnya? Tokoh-tokohnya ada Carl Rogers, yang tokoh utama psikologi humanistik, yang mengembangkan konsep self atau aktualisasi diri, yang mengemukakan bahwa manusia ini memiliki kecenderungan bawaan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya selama lingkungannya mendukung. Ia menciptakan terapi berpusat pada klien. Lalu ada tokoh yang kedua yang bernama Abraham Maslow, yang terkenal dengan hierarki kebutuhan Maslow, yang menempatkan aktualisasi diri di puncak piramida kebutuhan manusia. Ia percaya bahwa manusia itu pada dasarnya baik, dan motivasinya ini tumbuh dari kebutuhan dasar menuju makna hidup yang lebih tinggi.
Kalau Abraham Maslow ini kata kuncinya kebutuhan dasar, pertumbuhan, dan aktualisasi diri. Lalu ada Rollo May. Nah, tokoh psikologi eksistensial yang membawa filsafat eksistensial ke dalam psikologi. Nah, kalau dia ini fokusnya dengan tema kecemasan, kebebasan, tanggung jawab, dan kesendirian eksistensial. Kalau kata kuncinya ini dia makna, pilihan, keberanian menghadapi ketidakpastian. Lalu di aliran ini memiliki konsep-konsep utama dalam humanistik ini. Yang pertama adalah self atau diri dan aktualisasi diri. Self adalah bagaimana kita melihat dan memahami diri kita sendiri. Nah, aktualisasi diri adalah proses menjadi diri sejati, yaitu potensi terbaik dari kita. Nah, ini itu melibatkan keaslian, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan bermakna. Contohnya, ada seseorang yang bercita-cita menjadi penulis, namun keluarganya ini melarang dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam PNS. Nah, saat dia keluar dari PNS dan mulai menulis untuk mengekspresikan dirinya, ia merasa dirinya ini lebih hidup dan lebih bermakna. Lalu ada kebutuhan manusia atau disebut Maslow Hierarchy of Needs. Nah, fisiologisnya itu seperti makan, tidur, istirahat. Nah, kalau keamanannya ini seperti rumah, penghasilan stabil. Nah, kalau di sosial, dia ini ingin disayang, ingin kasih sayang, persahabatan. Kalau penghargaannya ini, dia ingin diakui dan ingin percaya diri. Lalu ada aktualisasi diri yang menjadi diri yang paling sejati. Nah, kita ini gak bisa mengejar aktualisasi jika kebutuhan dasar belum terpenuhi. Lalu ada pengalaman subjektif dan kesadaran psikologi humanistik. Menghargai apa yang dirasakan seseorang, bukan hanya perilakunya. Contohnya, ada orang yang mengalami hal yang sama, namun merasakan makna yang berbeda. Lalu ada kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan eksistensial. Eksistensialisme ini mengajarkan bahwa kita bebas memilih atas hidup kita. Tapi, kebebasan itu membawa kecemasan, karena berarti kita juga perlu bertanggung jawab penuh atas keputusan yang telah kita ambil. Nah, contohnya ini seperti mahasiswa yang bingung saat memilih karir. Ia ini bisa melakukan apa saja, namun ia takut salah pilih jalan, salah mengambil pilihannya ini. Lalu ada makna hidup. Viktor Frankl percaya bahwa manusia ini tidak hanya bertanya bagaimana saya bahagia, namun dia juga akan bertanya mengapa saya hidup. Makna hidup ini bisa ditemukan melalui karya, yaitu pekerjaan atau kreativitas. Nah, ada juga hubungan dengan orang lain. Lalu ada sikap menghadapi penderitaan. Nah, sekarang cara pengaplikasian aliran humanistik eksistensial ini dalam kehidupan. Contohnya, pengaplikasian yang pertama dalam psikoterapi. Nah, terapis ini tidak menghakimi klien, namun mendengarkan dan memahami, dan fokus untuk menyembuhkan gejalanya dan membantu klien menemukan makna hidupnya dan arah dan tujuan hidupnya.
Nah, terapis ini bertindak sebagai pendamping, bukan ahli yang lebih tahu. Nah, pengaplikasian dalam pendidikan. Guru tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga membantu siswanya untuk mengenal dirinya. Siapa dirinya ini, akan jadi apa dirinya, seperti itu. Nah, lingkungan belajar ini harus memberi rasa aman, menghargai perbedaan, dan mendukung pertumbuhan pribadi. Siswa ini dilihat sebagai manusia utuh, bukan hanya sekedar nilai. Lalu dalam dunia kerja, yang pemimpin humanistik eksistensial menciptakan lingkungan kerja yang memberi makna, bukan hanya mengejar target saja. Karyawan ini dihargai bukan cuma karena kinerja, namun karena potensi dan kepribadian mereka. Lalu ada yang kepribadian mereka. Nah, budaya kerja sehat akan menciptakan aktualisasi diri bersama. Contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, contoh-contoh aliran ini yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada mahasiswa yang galau saat pilih jurusan, yaitu seseorang mahasiswa sedang merasa hampa di jurusan pilihannya karena ia merasa ia salah pilih jurusan, salah masuk jurusan karena jurusan ini dipilihkan oleh orang tuanya. Setelah berdialog dengan dosen pembimbing, dia pindah ke jurusan seni dan akhirnya dia ini merasa hidup kembali dan menemukan makna hidupnya. Ini adalah contoh seseorang menemukan kembali diri sejatinya. Lalu ada contoh yang ketiga. Seseorang yang kehilangan orang yang dicintai, ia akan tenggelam dalam dukanya. Tapi perlahan dia bangkit setelah menyadari bahwa rasa sakit ini adalah bagian dari mencintainya. Ia kemudian menjadi relawan konseling bagi orang lain yang merasa kehilangan juga. Nah, ini adalah transformasi penderitaan menjadi makna seperti yang diajarkan oleh Viktor Frankl. Nah, di aliran ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihan dan kelemahannya. Nah, kelebihannya ini adalah di aliran ini itu melihat manusia secara utuh dan positif, dan lalu fokus pada kekuatan dan potensi, bukan hanya kelemahan saja. Nah, aliran ini juga relevan untuk pendidikan, terapi, kepemimpinan, dan kehidupan pribadi. Aliran ini juga mampu membantu orang menemukan makna dan arah hidupnya. Namun, kelemahannya adalah kurang cocok untuk gangguan psikologis berat yang butuh intervensi cepat. Nah, beberapa konsepnya ini sulit diukur secara ilmiah. Nah, juga terlalu menekankan pilihan bebas. Padahal, kadang orang-orang juga terikat oleh kondisi sosial dan ekonominya. Nah, apa aja sih pembelajaran yang bisa kita ambil dari aliran humanistik eksistensial ini? Yaitu kita punya kekuatan untuk berubah dan tumbuh. Hidup ini bukan soal bertahan hidup saja, tapi juga menemukan makna dan arah hidupnya. Nah, kita tidak bisa menyalahkan masa lalu terus-menerus, karena kita juga bertanggung jawab atas pilihan hari ini. Nah, penerimaan empati dan keaslian bisa menyembuhkan lebih dari yang kita kira. Nah, itulah pembahasan dari aliran psikologi humanistik eksistensial, yang dimana sebuah pendekatan yang mengingatkan kita bahwa di balik semua teori dan diagnosa ada manusia yang ingin dimengerti, dicintai, dan menjalani hidup yang bermakna. Nah, kalau
Jadi, hidup ini bukan hanya sekedar bertahan aja, tapi untuk tumbuh dan menemukan makna untuk hidup. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke aliran yang selanjutnya. Nah, kalian pernah gak sih kalau lupa naruh kunci motor atau kunci rumah padahal baru 5 menit yang lalu? Atau pernah merasa cemas karena memikirkan kemungkinan terburuk padahal itu belum terjadi, tapi udah kepikiran aja. Nah, semua itu sebenarnya bisa dijelaskan oleh psikologi kognitif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang psikologi kognitif ini yang akan membahas bagaimana cara manusia berpikir, belajar, mengingat, dan membuat keputusan, dan bahkan membentuk makna dari dunia di sekitarnya. Nah, kita akan bertanya, apa sih psikologi kognitif ini? Psikologi kognitif adalah ilmu yang mempelajari proses mental internal manusia, yang terutama yang berkaitan dengan cara kita menerima informasi atau persepsi, lalu memproses dan menyimpan informasi. Ini dinamai dengan memori. Terus menggunakan informasi seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Dan bagaimana pikiran itu mempengaruhi emosi dan tindakannya. Nah, kalau behaviorisme ini kan apa yang dilakukan manusia. Kalau psikologi kognitif ini bertanya kenapa manusia ini melakukan hal tersebut dan kenapa mereka ini memikirkan hal tersebut. Nah, jadi kita bahas dulu nih asal usul dari psikologi kognitif ini. Awal mulanya reaksi dari aliran behaviorisme ini pada abad ke-20. Nah, behaviorisme ini sangat mendominasi di dunia psikologi. Mereka mengabaikan pikiran karena dianggap tidak bisa diukur secara ilmiah. Namun, banyak nih psikologi yang merasa bahwa pendekatan itu terlalu sempit. Nah, mereka akhirnya mulai mempertanyakan bagaimana kita bisa memahami manusia tanpa memahami proses berpikirnya. Nah, akhirnya pada tahun 1950-an hingga 1960-an muncul yang disebut cognitive revolution atau revolusi kognitif, yang terpengaruh dari ilmu komputer, yang pada waktu itu teknologi komputer ini juga lagi mulai berkembang pesat. Nah, para psikologi ini mulai membandingkan otak manusia dengan komputer. Nah, kayak otak manusia ini menerima input atau informasi, lalu memproses data, lalu menyimpan data. Kalau di komputer kan menyimpan data, nah kalau di manusia menyimpannya dalam memori, lalu menghasilkan output. Kalau di komputer dan di manusia menghasilkan perilaku dan keputusan yang diambil. Nah, model ini menjadi fondasi dari cara berpikir kognitif. Lalu kita akan menjelaskan tokoh-tokoh dari aliran ini. Yang pertama ada Jean Piaget yang fokus pada perkembangan kognitif anak. Ia percaya bahwa anak-anak ini belajar melalui interaksi aktif dengan lingkungannya. Ia mengembangkan 4 tahap perkembangan kognitif. Itu yang pertama ada sensori motor yang berumur dari 0 sampai 2 tahun, yang belajar melalui gerakan dan panca inderanya, seperti dari mata, hidung, mulut, telinga, mendengar, terus meraba atau menyentuh gitu. Lalu tahap selanjutnya adalah pra-operasional yang berumur dari 2 sampai 7 tahun. Nah, dia ini mulai berpikir simbolik, namun belum terlalu logis. Nah, ada tahapan selanjutnya adalah operasional konkret,
yang berumur dari 7 tahun sampai ke 11 tahun. Dia ini mulai bisa berpikir logis tentang hal-hal nyata. Lalu tahap selanjutnya adalah operasional formal yang berumur dari 11 tahun hingga selanjutnya. Nah, di sini dia ini bisa berpikir abstrak dan hipotesis. Contohnya, seperti seorang anak yang berusia 4 tahun mengira boneka ini hidup karena belum memahami konsep logika. Lalu tokoh selanjutnya adalah Albert Ellis dan Aaron Beck, yang tokoh penting dalam pengembangan terapi kognitif ini. Nah, kalau mereka ini percaya bahwa gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi ini berasal dari pola pikir negatif atau tidak rasional. Nah, Beck ini mengembangkan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, dan Ellis ini mengembangkan REBT yang Rational Emotive Behavior Therapy. Habis itu kita akan masuk konsep-konsep utama dalam psikologi kognitif. Itu yang pertama adalah skema. Skema adalah kerangka berpikir atau pola pikir yang kita gunakan untuk memahami dunia. Contohnya skema kita tentang dosen. Mungkin dulunya adalah kayak orang tua yang galak, terus yang suka ngasih tugas. Nah, namun seiring berjalannya waktu, pengalamannya ini tapi jadi lama-lama ini berubah karena pengalaman yang menjadi mentor yang membantu. Nah, skema ini tuh bisa berkembang dan berubah atau terdistorsi. Lalu ada pemrosesan informasi. Nah, psikologi kognitif ini melihat otak seperti komputer. Nah, yang tadi ya dari input, kalau di komputer itu kan ada input. Nah, kalau di kita itu inputnya itu melalui panca indera, kayak dari mata, dari kita melihat, mencium atau membau, terus mendengar, meraba atau merasakan gitu. Lalu diproses. Kalau di komputer kan diproses, habis di input diproses. Nah, kalau di manusia diproses melalui pikiran dan memori kita. Lalu di output yang berupa, kalau di kita itu berupa tindakan atau keputusan. Setelah dipikir langsung berubah menjadi perilakunya, kita akan melakukan seperti apa dan mengambil keputusan seperti apa. Lalu kita membahas yang tadi kan yang ketiga, pemrosesan informasi. Nah, yang ketiga ini adalah atensi atau perhatian, yaitu kemampuan kita untuk fokus pada informasi tertentu sambil mengabaikan yang lain. Nah, ini tuh terbatas, jadi kita itu nggak bisa memperhatikan semua hal sekaligus. Contohnya, ketika kamu sedang mengetik sambil mendengarkan musik, otak kamu itu membagi perhatian, dan biasanya salah satunya akan terganggu. Misalkan kamu lagi nugas nih sambil dengerin musik, pasti biasanya musik ini kadang kurang terdengar, kayak kurang keganggu gitu, malah lebih fokus ke nulisnya atau kebalikannya. Lalu memori ini dibagi menjadi itu sensorik atau sekilas yang sangat cepat dan sebelum sadar. Terus ada juga jangka pendek, yaitu sekitar 20-30 detikan aja. Nah, terus ada jangka panjang yang bisa bertahan sampai seumur hidup. Nah, itu ada 3 memori. Nah, proses pentingnya ini adalah yang pertama, kita akan masukkan info,
lalu menyimpannya dan mengambil kembali saat dibutuhkan. Nah, contohnya seperti menghafal rumus dengan lagu, itu akan lebih mudah karena membantu encodingnya. Saat memasukkan infonya, itu lebih mudah. Lalu kita ada persepsi, itu dimana proses bagaimana kita menafsirkan data yang ditangkap melalui panca indera. Nah, dua orang ini bisa melihat hal yang sama, namun bisa diartikan secara berbeda. Contohnya, melihat seseorang melipat tangan. Nah, satunya lagi menganggap itu marah. Nah, yang satunya lagi itu berpikir kalau dia ini sebenarnya dingin, bukan marah. Lalu ada distorsi kognitif. Distorsi kognitif ini adalah pola pikir keliru yang sering muncul secara otomatis dan tidak disadari. Contohnya, kayak aku gagal sekali, berarti aku nggak pernah bisa berhasil. Terus ada juga yang bilang kalau aku ini nggak sempurna, berarti aku ini gagal. Terus ada juga mind reading, yang pasti orang-orang ini benci sama aku. Nah, kita masuk ke pengaplikasian psikologi kognitif. Pertama, dalam pendidikan. Nah, ada seorang guru yang membantu merancang cara belajar yang sesuai dengan cara otak bekerja. Contohnya, daripada menghafal 20 kata acak, jadi siswa ini diajarkan membuat cerita dari kata-kata itu agar lebih mudah untuk diingat. Lalu dalam proses terapi, nah dari mengubah cara berpikir, merubah perasaan, lalu mengubah perilakunya. Itu sangat efektif untuk orang yang mengalami depresi, kecemasan, fobia, dan gangguan makan. Contohnya, ada seorang pasien yang takut bicara depan umum karena berpikir, aku akan dipermalukan. Nah, ia diajari mengganti pikirannya menjadi, aku mungkin gugup, tapi aku bisa untuk mencobanya. Dan ada di dalam teknologi dan dunia kerja. Psikologi kognitif ini dipakai dalam desain aplikasi, user interface. Nah, pelatihan kerja berbasis pemrosesan otak. Contohnya ada aplikasi yang belajar seperti Duolingo yang menggunakan gamifikasi yang melibatkan sistem perhatian dan pengulangan. Nah, contoh-contoh nyata yang bisa kita lihat ini adalah seperti mencari dompet yang hilang. Nah, persepsinya ini mencoba untuk mengingat di mana terakhir kali kita melihat dan meletakkannya. Lalu memori otak kita mengakses informasi visual dan ruangan. Lalu pengambilan keputusan yang memutuskan mencari ulang atau menyerah. Nah, kalau untuk menghadapi kritiknya, distorsi. Untuk menghadapi kritiknya, pertama distorsi. Aku dikritik, sama dengan aku bodoh. Terus ada koreksi kognitif, kayak aku bisa belajar dari kritik ini. Belajar ujian, gunakan chunking. Jelas ini. Nah, jadi itulah perjalanan kita melalui 5 aliran psikologi yang berbeda. Dari behaviorisme yang fokus pada perilaku yang bisa kita lihat dan ukur, sampai psikodinamik yang menggali lebih dalam ke dalam pikiran bawah sadar kita. Lalu ada humanistik eksistensial yang membantu kita memahami bagaimana kita mencari makna dan tujuan hidup. Lalu ada kognitif yang memproses bagaimana kita berpikir, dan ada biologis yang menunjukkan bagaimana tubuh kita mempengaruhi pikiran dan tubuh kita. Nah, setiap aliran ini memberi kita perspektif unik tentang bagaimana manusia ini berpikir,
merasa, berperilaku. Dengan memahami semua ini, kita bisa lebih baik dalam memahami diri sendiri dan orang lain. Dalam psikologi ini bukan hanya tentang teori, namun tentang bagaimana kita bisa hidup menggunakan pengetahuan ini, tentang untuk membuat hidup kita lebih baik. Sekian, terima kasih. Ini adalah tugas psikologi umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.